Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Tekan like jika suka dan subscribe. Berjumpa lagi dengan Miss, dan topik yang akan Miss bahas hari ini itu mengenai relasi dan fungsi. Nah, masih banyak orang yang bingung mengenai apa itu relasi dan apa itu fungsi. Bahkan ada yang sampai menyamakan antara relasi dan fungsi, padahal relasi dan fungsi ini sesuatu yang berbeda. Oke, Miss kilas sedikit mengenai apa sih itu sebenarnya relasi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, kamu tahu kan relasi itu apa? Relasi itu berarti hubungan. Tapi hubungan itu ada hubungan baik dan ada hubungan yang tidak baik. Contoh hubungan baik apa? Contohnya hubungan kamu dengan sahabat kamu. Nah, kalau kamu kan berhubungan baik dengan sahabat kamu, pasti kalian bakalan pernah bertemu. Terus habis itu berbicara. Itulah hubungan yang baik. Terus ada hubungan yang tidak baik. Apa itu hubungan yang tidak baik? Ya contohnya hubungan dengan musuh kamu. Maukah kamu berbicara dengan musuh kamu? Pasti tidak. Nah, kalau kayak gitu jadinya kamu antara musuh kamu tidak ada pertemuan. Gitulah dia. Itulah yang namanya relasi. Jadi relasi itu boleh bertemu, boleh tidak. Tapi kalau fungsi itu harus bertemu, harus bersatu. Itulah namanya fungsi. Berarti sesuatu yang berbeda ya, relasi dengan fungsi. Nah, itu penjelasan sedikit dikaitkan dengan kehidupan kamu. Langsung aja kita masuk ke materinya ya. Oke, perhatikan. Relasi dan fungsi. Di dalam relasi dan fungsi, ada hal-hal dasar yang kamu tahu. Yang pertama, yang harus kamu tahu. Yang pertama, itu ada namanya domain. Domain ini atau daerah asal. Daerah asal disimbolkan dengan DF. Nah, di sini Miss ada berikan diagram panah. Diagram panah ini sebelumnya udah kamu pelajari di SMP ya, jadi nggak perlu lagi Miss bahas di sini. Diagram panah yang menghubungkan antara himpunan A dengan B, oke? Nah, berarti dari sini menghubungkan A ke B, Ini dia, menghubungkan A ke B. Berarti siapa yang sebagai daerah asal? Si A, ya kan? Terus yang sebagai daerah lawan siapa? Si B. Berarti dari sini Miss bikin domain atau daerah asalnya. Miss bikinlah anggotanya DF sama dengan DF ini apanya ya? Simbolnya, simbol untuk domain. DF sama dengan berarti daerah asal siapa aja anggotanya? Ada si A, ada si B, ada si C, dan ada si D. Ini dia. Terus habis itu setelah ada domain, ini kan ada kawannya kan, ada lawannya kan? Adalah yang namanya kodomain. Kodomain. Atau dibilang dia daerah kawan atau daerah lawan, sama itu ya. Nah, disimbolkan dengan apa? Disimbolkan dengan KF. Sama dengan, berarti ambil anggotanya, yaitu 1, 2, 3, 4. Oke. Terus selanjutnya ada yang namanya range atau daerah hasil. Range atau daerah hasil. Nah, ini disimbolkan dengan RF. Daerah hasil ini yang mana? Yaitu hasil hubungan antara A dengan B. Berarti hasilnya siapa? Hasilnya si 2, 3, dan 4. Kenapa satu nggak ikut, Miss? Karena satu nggak ada hubungannya dengan si A. Bisa ya? Berarti jadinya RF-nya adalah 2, 3, dan 4. Nah, setelah kalian mengetahui hal dasar mengenai relasi dan fungsi, yaitu si domain, kodomain, dan range, sekarang Miss mau membahas mengenai pengertian relasi dan fungsi. Jadi, pertama kali Miss bahas relasi ya. Relasi itu adalah setiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan satu kali atau lebih ke daerah kawan, dan boleh juga tidak memiliki pasangan.
pasangan. Nah, inilah relasi. Terus selanjutnya fungsi. Fungsi itu setiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan tepat satu kali, artinya hanya boleh satu kali. Dipasangkan tepat satu kali ke daerah kawan. Nah, inilah dia untuk fungsi. Jadi pengertian relasi, setiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan satu kali atau lebih ke daerah kawan. Jadi misalnya ini, ada A, B, C, dan D, inilah daerah asal. Terus daerah kawannya 1, 2, 3, 4 dipasangkan satu kali. Jadi A ini dipasangkan ke 1, oke? A ini dipasangkan ke 1, B dipasangkan ke 3, C dipasangkan ke 3, D dipasangkan ke 4. Itu dipasangkan satu kali atau lebih. Berarti A udah dipasangkan ke 1, boleh juga A ini dipasangkan ke 2. Itulah maksudnya. Jadi si daerah asal ini boleh dipasangkan satu kali atau boleh lebih dari satu kali. Itulah si relasi. Ataupun boleh juga tidak memiliki pasangan. Jadi maksudnya si A ini misalkan tidak memiliki pasangan, ada kawannya gitu. Nah, ini dia. Boleh juga tidak memiliki pasangan. Itulah yang namanya relasi. Terus kalau yang namanya fungsi, setiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan tepat satu kali ke daerah kawan. Berarti jadinya setiap anggota himpunan daerah asal ini harus memiliki pasangan. Nggak boleh ada yang kosong. Harus memiliki pasangan dan harus dipasangkan hanya satu kali. Berarti si A ini nggak boleh kosong dan si A ini hanya boleh dipasangkan satu kali. Misalnya ke siapa? Misalnya pasangkan ke 2. Jadi si A ini boleh kita pasangkan lagi ke 1? Nggak boleh. Itulah dia yang namanya relasi fungsi. Atau cara mudah kamu mengingatnya kayak gini dia. Kamu lebih gampang mengetahui apa sih relasi itu dan apa sih fungsi itu. Jadi kayak gini misalnya, kalau yang dinamakan dengan relasi, misalnya ada siswa laki-laki di kelas 10 MIA dan ada siswa perempuan di kelas 10 IIS. Nah, kalau dibilang relasi, siswa laki-laki di kelas 10 MIA inilah Miss bilang sebagai daerah asal ya, sebagai daerah asal. Kalau dibilang dia relasi, siswa di kelas 10 MIA ini boleh jomblo, boleh selingkuh, boleh punya pacar. Jadi siswa di kelas 10 MIA ini bebas. Itulah artinya kalau dalam relasi. Tapi kalau dalam fungsi, si kelas 10 MIA ini nggak boleh ada yang jomblo dan nggak boleh ada yang selingkuh. Jadi harus punya pacar semua, tapi pacarnya harus satu. Berarti dari situ kita ambil kesimpulan, relasi ini tidak setia. Kalau fungsi ini setia, karena dia hanya boleh dipasangkan satu kali. Itulah dia. Jadi cara mengingatnya, oh iya, kalau relasi itu adalah yang boleh selingkuh, boleh jomblo, berarti artinya bisa dipasangkan 2 kali. Terus habis itu bisa juga dia nggak memiliki pasangan, atau boleh juga dia dipasangkan 1 kali. Itulah relasi. Tapi kalau fungsi itu harus 1 kali dan harus memiliki pasangan. Jadi ingat ya, perbedaan antara relasi dengan fungsi. Oke, biar kita bahas ke contoh. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Dari gambar kita mau melihat manakah yang merupakan relasi dan manakah yang merupakan fungsi. Nah, ini yang contoh pertama. Dari diagram panah berikut, tentukan yang merupakan relasi atau fungsi. Jadi kita lihat satu persatu ya. Ingat selalu, kalau dia relasi dan fungsi ini, yang kita selalu pandang adalah daerah asal. Selalu kita melihat daerah asal. Jadi lihat yang pertama ini. A, B, dan C. A dipasangkan ke 1, A dipasangkan lagi ke 2. Oh, berarti dari sini kita udah tahu nih, ini bukan merupakan suatu fungsi. Karena apa? Kalau yang namanya fungsi itu hanya dipasangkan 1 kali. Berarti ini merupakan apa? Ini merupakan relasi, ya kan? Terus sekarang yang B, kita lihat. A dipasangkan ke 1, B dipasangkan ke 3, C dipasangkan ke 2. Berarti ini apa?
ini merupakan fungsi ya, karena A dipasangkannya satu kali, B-nya dipasangkan satu kali, C-nya dipasangkan satu kali. Berarti ini merupakan fungsi. Terus merupakan relasi kah ini? Iya. Jadi ini jawabannya relasi dan fungsi, gitu dia. Jadi fungsi itu merupakan suatu relasi, tapi relasi belum tentu fungsi. Oke, selanjutnya yang C. A dipasangkan ke 1, B dipasangkan ke 1, C dipasangkan ke 3. Ini apa ini, Miss? Ini berarti relasi fungsi juga kayak ini? Fungsi. Karena apa? Tepat dipasangkan satu kali daerah asalnya. Berarti ini juga relasi dan fungsi. Tapi, Miss, si bagian daerah kawannya tidak memiliki pasangan. Bagaimana itu, Miss? Tidak apa-apa. Jadi yang kita pandang selalu dalam menentukan relasi dan fungsi ini itu adalah daerah asal. Jadi yang penting daerah asalnya, kalau untuk fungsi ya, kalau untuk fungsi daerah asalnya selalu memiliki pasangan dan hanya satu kali. Mau daerah kawannya nggak memiliki pasangan pun itu nggak masalah. Itulah dia untuk contoh diagram panah yang ini. Bisa ya? Oke, sekarang dari contoh yang kedua, kita mau disuruh menentukan mana yang merupakan fungsi dari suatu grafik. Nah, sebelumnya berarti kamu harus tahu dulu dari, ini kan grafik koordinat kartesius ini kan. Berarti kamu harus tahu dulu yang mana domain pada koordinat kartesius. Jadi, kalau dibilang domain itu adalah si X. Ingat ya. Karena apa? Dalam menentukan suatu fungsi, kita kan melihat domainnya. Jadi kalau domain pada koordinat kartesius itu adalah nilainya si X. Oke, langsung kita ke contohnya. Yang pertama, ini grafiknya. Nah, kita selidiki ya. Ingat, kalau dibilang fungsi, berarti si X-nya hanya boleh satu kali. Si X-nya hanya boleh satu kali. Kenapa Miss bilang si X? Karena dialah domainnya di sini. Kita lihat. Kalau misalnya X-nya di sini, X-nya di sini, Y-nya di sini. Kalau X-nya di sini, Y-nya di sini. Oke, X di sini, Y di sini. Berarti pas dia pemasangannya satu kali, nggak ada nilai X-nya yang double atau dipasangkan dua kali. Berarti dari situ kita tahu bahwa yang gambar pertama ini merupakan suatu fungsi. Bisa ya? Lanjut ke gambar yang kedua. Kalau X-nya 0, Y-nya juga 0. Terus kalau X-nya misalnya di sini 1, Y-nya berapa nih? Terus X-nya di sini, Y-nya di sini, X-nya di sini, Y-nya di sini. Pemasangannya juga tepat satu kali. Berarti ini juga merupakan suatu fungsi. Oke, sekarang kita lihat yang ini. Kalau X-nya di sini, Y-nya ini. Nih, X-nya di sini, Y-nya di sini. Terus X-nya di sini, Y-nya di sini. Nah, ini X yang positif kan? Ini X yang negatif. Ini X positif, ini X negatif. X-nya yang positif, Y-nya juga positif. X-nya yang negatif, Y-nya juga positif. Berarti dari sini yang dipasangkan dua kali itu nilainya si Y. Berarti dari sini yang berulang nilainya adalah nilai Y. Nah, kalau nilai Y yang berulang berarti fungsi dong. Oke, sorry ya. Nah, kalau Y-nya yang berulang berarti ini termasuk fungsi. Karena apa? Kita hanya memandang domainnya. Domainnya kan si X-nya pas dipasangkan satu kali. Ya kan? Bisa ya melihatnya dari gambar. Oke, terus yang contoh yang keempat. Yang ini, lihat. Di sini ada X. Ini ada X. Pasangannya ke sini. Terus X yang di sini pasangannya juga bisa ke atas. Baru X yang di sini juga pasangannya ke sini, X yang di sini juga bisa ke atas. Ini. Berarti X-nya dipasangkan dua kali kan? Yang pertama dipasangkan ke atas, ke Y yang positif. Baru yang kedua X-nya dipasangkan ke Y yang negatif. Nah, karena X-nya dipasangkan dua kali, berarti ini bukan suatu fungsi. Bukan fungsi. Ingat ya, yang boleh dipasangkan dua kali itu adalah si Y-nya, bukan si X-nya. Kalau si X-nya harus dipasangkan tepat satu kali. Nah, inilah dia jawaban untuk dalam hal grafik. Jadi, bisa ya menyelidiki mana yang merupakan fungsi, mana yang bukan merupakan fungsi dari suatu grafik. Tinggal lihat aja, kalau X-nya dipasangkan sebanyak lebih dari satu kali, itu bukan fungsi. Paham ya? Oke, selesai kita untuk contoh yang ini. Sekarang pembahasan kita itu berfokus pada fungsi ya. Pertama, bentuk umum fungsi kita bahas dulu. Bentuknya itu adalah seperti ini. Atau bisa juga dibuat
menjadi Y sama dengan Fx. Nih, Y sama dengan Fx. Nah, ini dibaca itu adalah F memetakan X ke Y. Inilah cara bacanya. F memetakan X ke Y. Atau dalam ini artiannya Y adalah peta atau bayangan dari X. Peta atau bayangan dari X. Nah, ini maksudnya nanti pada saat kita masukkan nilai X, berapa nanti X yang diberitahu, kita peroleh nilai Y. Itulah maksudnya. Y adalah peta atau bayangan dari X. Oke, inilah dia mengenai bentuk umum fungsi. Sekarang topik pembahasan kita mengenai fungsi, itu yang pertama, kita mau menentukan nilai fungsi. Menentukan nilai fungsi. Berarti kita mau mencari nilai dari Y ya. Nilai fungsi. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan contohnya. Fungsi F memetakan X ke 3X kurang 1. Tentukanlah bayangan 3 oleh F. Nah, kalau ditanya kayak gini, bayangan 3 oleh F, artinya nilai X-nya nanti kita ganti menjadi 3. Itulah dia maksudnya. Kan kita gantilah nilai X-nya menjadi 3, diperolehlah nilai Y. Nilai Y itu adalah sebagai bayangan. Oke, terus selanjutnya nilai F untuk X sama dengan negatif 3. Nah, ini sebenarnya bahasa yang sama, cuman dibeda-bedakan kalimatnya, gitu dia. Terus yang C, nilai T agar FT sama dengan 7. Langsung aja kita bahas ya. Kita buat dulu bentuk fungsinya. F memetakan X ke 3X kurang 1. Nah, tadi kalau bentuknya kayak gini, berarti ini bisa kita tulis menjadi Fx sama dengan 3X kurang 1. Ini kan, Fx sama dengan 3X kurang 1. Kita langsung jawab yang bagian A. Bayangan 3 oleh F. Berarti kita mau mencari nilai dari F3. Itulah dia. Bayangan 3 oleh F mencari nilai F3. Sama dengan 3X kurang 1. Berarti setiap yang ada X, udah kita ganti menjadi 3. Itulah maksudnya. Jadinya 3 kali 3 kurang 1. Berapa nih? 3 kali 3, 9. Kurang 1 sama dengan 8. Oke, untuk yang A masih mudah. Lanjut ke yang bagian B. Nilai F untuk X sama dengan negatif 3. Berarti sama aja ya, kita mau mencari nilai dari F negatif 3. Sama dengan 3 kali negatif 3 kurang 1. 3 kali negatif 3, negatif 9 kurang 1 sama dengan negatif 10. Nah, inilah contoh dalam mencari nilai fungsi. Oke, kita lanjut ke contoh yang C. Bagian yang C, pertanyaan C. Nilai T agar Ft sama dengan 7. Berarti di sini bukan lagi kita menggunakan X nih, tapi udah menggunakan T. Jadi katanya Ft sama dengan 7. Nah, berapalah si T ini, berapa nilai si T ini biar hasilnya sama dengan 7. Berarti caranya kita bikin dulu Fx udah menjadi Ft, berarti bentuk Ft adalah siapa? 3T kurang 1, ya kan? 3T kurang 1. Kenapa Miss jadi 3T kurang 1? Karena kan katanya udah menjadi FT. Berarti setiap yang ada X kita ganti menjadi T. Oke, FT sama dengan 3T kurang 1. Di sini dibuat FT sama dengan 7. Berarti FT-nya siapa tadi? 3T kurang 1. Jadinya 3T kurang 1 sama dengan 7. Selanjutnya 3T sama dengan 7 tambah 1. 3T sama dengan 8. Dapatlah dia nilai T sama dengan 8/3. Nah, inilah dia. Jadi pada saat T 8/3 lah menghasilkan Ft sama dengan 7. Itulah maksudnya. Inilah dia untuk contoh yang nomor 1. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahui K memetakan 2T kurang 1 ke T. Itu dia. Hitunglah peta dari 2. Berarti pada saat nanti nilai T-nya ini sama dengan 2. Itu maksudnya ya. Nah, kalau tadi kan fungsinya dalam X. Kalau ini sekarang fungsinya dalam T. Cuman itu aja perbedaannya gitu. Variabel yang kita gunakan di sini adalah fungsi T. Itu dia. Peta dari 2. Berarti nanti T-nya kita ganti menjadi 2. Terus nilai fungsi K5. Berarti nilai T-nya berganti menjadi 5.
Terus nilai X agar Fx sama dengan 11. Ini dia. Oh, ini bukan Fx ya, Kx. Nilai X agar Kx sama dengan 11. Oke, kita kerjakan aja. Pertama, kita buat dulu bentuk fungsinya. Nah, bentuk fungsinya kayak gini. K memetakan 2T kurang 1 ke T. Berarti jadinya K 2T kurang 1 sama dengan T. Ini kan? Nah, bukan ini. Jangan salah kamu. Jangan kamu bikin K T sama dengan 2T kurang 1. Ini beda ya. Perhatikan dia siapa yang dipetakan. Oke? Berarti jadinya bentuknya yang itu, bentuknya yang ini adalah yang pertama ini. Oke? Ini dia. Nah, sekarang kita kan mau mencari nilai peta dari 2. Berarti nilai T-nya sama dengan 2. Sementara dibikin K 2T kurang 1 sama dengan T. Kita nggak boleh langsung memasukkan nilai T-nya sama dengan 2. Tapi kita harus mencari dulu bentuk KT-nya itu apa. Barulah bisa nanti kita masukkan nilai T sama dengan 2. Nah, bagaimana cara mencari nilai KT-nya, bentuk KT-nya, persamaan KT-nya? Itu caranya adalah, misalkanlah si dalam kurung ini menjadi variabel lain. Jadi misalkan si 2T kurang 1 itu sebagai X. Oke, misalkan sebagai X. Jadinya dari sini berarti kita peroleh nilai T itu adalah 2T sama dengan X, negatif 1 pindah menjadi tambah 1. Berarti T sama dengan X tambah 1 per 2. Inilah dia. Jadi kita menggantilah. Gantilah setiap yang ada 2T kurang 1 menjadi T. Dan setiap yang ada T menjadi X tambah 1. Bisa ya? Oke, kita kerjakan. Dia jadinya dari sini. Bikin gini aja ya. Bentuknya kan K 2T kurang 1 sama dengan T. Nah, ini jadinya K 2T kurang 1 sama dengan apa tadi? Sama dengan X, ya kan? Berarti menjadi KX. Dah. Terus T-nya sama dengan apa tadi? Sama dengan X tambah 1 per 2. Jadinya X tambah 1 per 2. Berarti dari sini tinggal ganti aja. Bentuk KT adalah, tinggal ganti. Setiap yang ada X menjadi T. T tambah 1 per 2. Nah, inilah dia bentuk fungsinya. Ini dia. Jadi kamu jangan sampai hilaf ya. Langsung memasukkan ini ke dalam fungsinya. Itu salah. Langsung memasukkan nilai 2 ke dalam fungsinya. Nanti salah dia. Oke? Jadi kamu harus cari dulu bentuk fungsinya. Barulah kamu bisa ganti menjadi 2 si T-nya. Paham ya? Nah, setelah dapat kita bentuk fungsinya, langsung kita mau cari yang nomor 2. Nomor bagian A. Peta dari 2. Peta dari 2 berarti ganti setiap yang ada T menjadi 2. Jadinya K 2 sama dengan T-nya berganti menjadi 2. 2 tambah 1 per 2 sama dengan 3 per 2. Nah, inilah nilai untuk peta dari 2. Lanjut yang bagian B. Nilai fungsi K5. Berarti ganti setiap yang ada T menjadi 5. Jadinya K5 sama dengan T tambah 1 kan, berarti 5 tambah 1 per 2 sama dengan 5 tambah 1, 6 per 2 sama dengan 3. Inilah dia K5. Yang C, nilai X agar Kx sama dengan 11. Nah, sama kayak contoh yang pertama tadi. Katanya kan Kx sama dengan 11. Berarti jadinya fungsinya ini kita ubah menjadi dalam X. Jadinya fungsi Kx adalah sama dengan ganti setiap yang ada T menjadi X. Jadinya X tambah 1 per 2. Terus katanya Kx sama dengan 11. Si Kx itu apa? Yang ini. Jadinya X tambah 1 per 2 sama dengan 11. Miss buat di sini. Berarti kita kali silang. Jadinya X tambah 1 sama dengan 11 kali 2. X tambah 1 sama dengan 22. X sama dengan 22 kurang 1. Dapatlah nilai X sama dengan 21. Nah, inilah dia. Nilai X-nya berarti harus 21 lah. Biar si KX-nya sama dengan 11. Oke, selesai kita untuk contoh yang kedua. Nah, kalau masih agak bingung, dipelajari pelan-pelan sambil ikut mengerjakan soalnya. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua fungsi, itu mengenai menentukan banyaknya pemetaan.
Nah, ini maksudnya misalkan adalah suatu daerah asal yang dinamakan dengan A. Dia itu mempunyai banyak anggota 2, oke? Banyak anggotanya 2. Terus adalah daerah kawan namanya si B. Dia mempunyai banyak anggotanya 3. Nah, berapa banyaklah cara pemasangan anggota yang bisa dari A ke B sehingga dia dapat membentuk suatu fungsi. Itulah maksudnya banyak pemetaan. Oke, jadi bisa kita menentukan banyaknya pemetaan dari A ke B ataupun dari B ke A. Ini dia. Itulah maksudnya. Jadi, kalau kayak gini dia menentukan banyaknya pemetaan itu kalau dalam rumus dibuat kayak gini. Kan banyaknya, berarti banyaknya anggota. N kita bikin ya. N dari F pemetaan dari A ke B. Nah, ini banyaknya pemetaan dari A ke B. Jadi kalau kita mau menentukan banyaknya pemetaan dari A ke B, itu rumusnya adalah banyak anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota si A. Ini dia. Jadi jangan salah ya. NB pangkat NA kalau A ke B, bukan NA pangkat NB. Tapi kalau menentukan banyaknya anggota dari pemasangan pemetaan dari B ke A, itu adalah NA pangkat NB. Nah, inilah dia. Jangan salah ya, kalau A ke B berarti NB pangkat NA, kalau B ke A, NA pangkat NB. Kita masuk ke contoh. Jika, yang pertama ini ya, jika diketahui banyak anggota himpunan A sama dengan 3 dan banyak anggota himpunan B sama dengan 2. Oke? Tentukanlah banyaknya pemetaan A ke B. Ini dia. Kita jawab, gampang ya, langsung aja terapkan rumusnya. Berarti dari sini jawabannya adalah NA-nya jadinya itu sama dengan 3 kan dari soal. Terus NB sama dengan 2. Yang ditanya banyaknya pemetaan dari A ke B. Berarti kita bikin N F berarti N F A ke B itu sama dengan NB dipangkatkan NA. Berapa NB-nya? 2. NA-nya 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ataupun kalau misalnya nanti dia dikasih taunya banyak anggotanya, misalnya kayak gini. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Terus himpunan B sama dengan 5, 6. Tentukanlah banyak pemetaannya. Berarti kamu tinggal hitung. Anggota A ada 4. Berarti NA sama dengan 4. Terus anggota B ada 2. Berarti NB sama dengan 2. Misalkan yang ditanya banyak pemetaan dari B ke A. Jadinya kalau B ke A sama dengan NA pangkat NB. NA-nya berapa? 4. Pangkat 2 sama dengan 16. Nah, inilah dia. Paham ya? Mencari bagaimana menentukan banyak pemetaan. Oke, kita masuk ke pembahasan fungsi yang ketiga, itu mau mencari domain fungsi. Domain berarti mencari nilai X ya. Nah, perhatikan.
ada dia jenis-jenisnya. Kalau fungsinya berbentuk persamaan linier ataupun persamaan kuadrat, itu domainnya adalah semua bilangan real. Jadi ingat ya, kalau dia berbentuk persamaan linier ataupun persamaan kuadrat, domainnya semua bilangan real. Terus yang kedua, kalau fungsinya berbentuk rasional atau berbentuk pecahan, yaitu fx per gx. Nah, kalau kayak gini, kita hanya tinggal memasukkan syarat yang nggak boleh. Syarat yang nggak boleh. Semua dia ini, persyaratannya ini, domain ini adalah semua bilangan real. Tapi di sini ada syarat yang nggak bolehnya. Apa itu? Yaitu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Gitu dia. Kenapa penyebutnya nggak boleh sama dengan 0? Karena nanti kalau per 0, itu kan per 0 menghasilkan bentuk tak terdefinisi. Terus yang ketiga, kalau dia fungsinya berbentuk akar dalam bentuk irasional, dalam bentuk akar. Nah, kalau yang ini juga syarat yang nggak boleh dipenuhi, syarat yang harus dipenuhi yaitu yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0, ya kan? Yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Artinya yang di dalam akar nggak boleh negatif. Karena kalau negatif nanti dia bakalan menghasilkan bilangan yang imajiner. Nah, padahal syaratnya harus bilangan real. Itu dia. Terus kalau dia fungsinya berbentuk rasional, berbentuk pecahan, tapi penyebutnya dalam akar. Berarti dia syarat yang harus dipenuhi adalah penyebutnya harus lebih dari 0. Ini dia, yang di dalam akar harus lebih dari 0, tapi nggak boleh sama dengan 0 karena penyebut nggak boleh sama dengan 0. Makanya nggak Miss bikin di sini tanda sama dengan. Paham ya? Terus yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, kalau dia nih dalam akar, berdua dalam akar, berarti dia penyelesaiannya adalah fx per gx lebih dari sama dengan 0, tapi nilai si gx-nya nggak boleh sama dengan 0. Ini dia. Yang di dalam akar kan harus lebih dari sama dengan 0, tapi syaratnya si gx nggak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena dia merupakan penyebut. Itu dia. Oke, langsung aja kita masuk ke contohnya. Tentukanlah domain setiap fungsi berikut. Yang bagian A, Y sama dengan 2X kurang 1. Nah, ini berbentuk apa nih? Berbentuk linier. Berarti DF-nya sama dengan X, di mana X anggota bilangan real. Ini dia. Oke, bisa ya? X di mana X-nya anggota bilangan real. Gitu aja langsung. Gampang kan? Gampang. Terus yang kedua, Y sama dengan 7 kurang 3X per 2X kurang 4. Berarti dia berbentuk rasional atau berbentuk pecahan. Berarti kita cari dulu ininya. Dimana si 2X kurang 4 itu nggak boleh sama dengan 0. Jadinya 2X tidak boleh sama dengan negatif 4 pindah menjadi positif 4. Dapat kita lah nilai X nggak boleh sama dengan 4 per 2. Atau X-nya tidak boleh sama dengan 2. Berarti dari sini domainnya adalah X, di mana X-nya nggak boleh sama dengan 2 dan X anggota bilangan real. Itulah dia maksudnya. Jadi masukkan syaratnya, X-nya nggak boleh sama dengan 2, tapi X-nya adalah anggota bilangan real. Oke, lanjut ke yang ketiga. Y sama dengan akar 6 kurang 9X, berarti berbentuk akar. Dari sini penyelesaiannya berarti 6 kurang 9X lebih dari sama dengan 0. Dapat kita negatif 9X lebih dari sama dengan positif 6 menjadi negatif 6. Nah, selanjutnya nih dibagi tanda negatif ya, mati negatifnya. Karena dibagi negatif, tanda pertidaksamaan berubah. Jadinya tinggallah dia X kurang dari sama dengan 6 per 9 atau X bermuat, Miss bikin di sini aja ya. X kurang dari sama dengan, sama-sama bagi berapa nih? Sama-sama bagi 3 ya kan, jadi 2 per 3.
Berarti domainnya adalah DF sama dengan X, di mana X-nya itu kurang dari sama dengan 2/3, terus X anggota bilangan real. Nah, inilah dia. Terus kita lanjut ke yang bagian D. Ini dia yang bagian D, berbentuk rasional tapi penyebutnya dalam akar. Berarti kita fokus ke penyebutnya, yaitu penyebutnya si 2x kurang 8 harus lebih dari 0, sesuai dengan yang ini kan. Jadinya 2x lebih dari 8, x lebih dari 8/2. Dapatlah dia x lebih dari 4. Nggak ada berubah tanda ya, karena nggak dibagi dengan angka negatif. Ini pisahkan. Berarti dari sini domainnya sama dengan X, di mana X-nya lebih dari 4, X anggota bilangan real. Udah, itu aja dia. Terus satu contoh lagi, biar pas dia dengan syarat-syaratnya semua, jenis-jenisnya semua ya. Satu lagi, Miss bikin contohnya. Akar dari X kurang 1 per 2X kurang 5. Nah, berarti kita menggunakan yang ini, ya kan? Fx per Gx-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti X kurang 1 per 2X kurang 5 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, kalau udah kayak gini, kita pandang pembilang, pandang penyebut. Pembilangnya pembuat nolnya berarti pembilang. Kita lihat. X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Inilah penyelesaian untuk pembilang. Penyebut 2x kurang 5 sama dengan 0, 2x sama dengan negatif 5 menjadi positif 5, x sama dengan 5/2. Selanjutnya kita gambar di garis bilangan. Buat di garis bilangan, siapa x paling kecil? 1 ya. Berarti di sini. Nah, ada tanda sama dengannya nggak? Ada, karena dia di bagian pembilang, berarti kita bikin bulat penuh. 1, ya kan? Karena di soal di penyelesaiannya ada tanda sama dengan, yaitu lebih dari sama dengan 0. Terus 5/2. 5/2 kita bikin nggak tanda sama dengan? Enggak, kita bikin bulat kosong. Karena apa? Karena dia sebagai penyebut. Ingat, penyebutnya nggak boleh sama dengan 0, makanya dia bulat kosong. Selanjutnya, kita bikin penyelesaiannya. Substitusilah. Apa yang diantara 1 sampai 5/2? Berapa kita pilih dia? 5/2 itu kan berarti 2,5. 1 sampai 5/2 kita ambil aja 2. Substitusi 2 ke sini. 2 kurang 1, 1 per 2 kali 2, 4. Kurang 5, negatif 1. 1 bagi negatif 1, berarti ini daerah yang negatif. Nah, ini dia. Setelah substitusi, ini daerah yang negatif, terus yang ini daerah yang positif. Caranya bagaimana? Ya substitusi angka yang lebih kecil dari 1. Berapa misalkan? 0 gitu dia. 0 substitusi ke sini, berarti 0 kurang 1, negatif 1. 2 kali 0, 0. 0 kurang 5, negatif 5. Negatif 1 bagi negatif 5, positif. Berarti ini daerah yang positif. Gitu juga lah untuk yang ini. Cari angka yang lebih besar dari 5/2. Setelah substitusi, ini adalah daerah yang positif. Selanjutnya penyelesaiannya berarti bagaimana? Kita lihat, tandanya kan lebih dari, berarti menuju ke daerah yang positif. Berarti 1 mananya yang positif? Kirinya yang positif. 5/2 mananya yang positif? Kanannya yang positif. Nah, inilah dia, berarti domainnya DF sama dengan X, di mana? Nah, mencar dia, mencar. Berarti nggak bertemu ya. Di mana X-nya kurang dari sama dengan 1, ya kan? Karena ada tanda sama dengannya. Atau X-nya lebih dari 5/2, nggak ada tanda sama dengan, karena bulat kosong. Terus X anggota bilangan real. Nah, inilah dia dalam menentukan domain fungsi. Jadi ingat aja, domain fungsi itu berarti mencari nilai X. Ingat dia syarat-syarat yang tadi. Paham ya? Oke. Masuklah kita pembahasan terakhir kita mengenai fungsi, yaitu mengenai range atau mencari daerah hasil. Nah, kalau tadi kita mencari domain itu
nilai X yang dicari ya. Sekarang kita mencari range, itu artinya kita mencari nilai Y. Jadi ingat ya, mencari nilai Y. Jadi cara mencari nilai Y ini nanti, ubahlah persamaan fungsi itu menjadi X sama dengan, ya kan? Selama ini kan persamaan fungsi Y sama dengan. Tapi ini dia ubah jadi X sama dengan. Terus setelah dapat bentuk fungsinya X sama dengan, kita carilah range-nya dengan cara-cara domain tadi. Itulah makanya kamu harus mempelajari domain dulu, baru masuk ke range. Oke, kita langsung aja ke contoh ya. Tentukan range dari fungsi berikut. Fx sama dengan X tambah 2 per X kurang 3. Kita kerjakan. Nah, Fx ini kan sama dengan Y, berarti boleh Miss bikin jadi Y sama dengan X tambah 2 per X kurang 3, ya kan? Terus tadi ingat yang Miss bilang, kita mau mencari range. Karena kita mau mencari range, persamaannya ini harus kita ubah menjadi X sama dengan. Menjadi X sama dengan. Berarti bagaimana caranya? Ini kita kali silanglah dulu, jadinya Y dikali dengan X kurang 3 sama dengan X tambah 2. Dari sini dapatlah dia XY kurang 3Y sama dengan X tambah 2. Nah, sesama yang ada X dekatkan, berarti jadinya XY, ini ada X-nya kan, jadi kurang X sama dengan di sini 3Y. Kenapa? Negatif 3Y pindah menjadi positif 3Y tambah 2. Selanjutnya dari sini berarti apa yang sejenis yang bisa kita keluarkan? Yaitu si X. Keluarkanlah X-nya. Jadinya XY bagi X, Y kurang X bagi X 1 sama dengan 3Y tambah 2. Berarti dari sini kita dapat persamaan X-nya adalah X sama dengan 3Y tambah 2 per Y kurang 1. Nah, udah dapat bentuk persamaan X sama dengan, sekarang kita mau mencari range-nya. Apa tadi Miss bilang? Mencari range-nya itu sama dengan menggunakan si domain tadi, yaitu lihat dia berbentuk apakah fungsinya. Nah, lihat fungsinya berbentuk rasional, berbentuk pecahan. Berarti kita memandang si penyebutnya, yaitu penyebutnya Y kurang 1, dimana kita bikin penyebutnya itu nggak boleh sama dengan 0, jadinya Y tidak boleh sama dengan 1. Dari sini dapatlah kita range-nya RF sama dengan Y, karena kita mau mencari range, jadi Y dimana Y-nya nggak boleh sama dengan 1, Y itu anggota bilangan real. Inilah dia range-nya. Paham ya? Oke, selesai pembahasan kita mengenai fungsi. Sebenarnya ada mengenai fungsi kuadrat lagi kan, lanjutannya fungsi kuadrat. Tapi fungsi kuadrat yang bakalan kalian pelajari ini sama dengan materi fungsi kuadrat kelas 9. Jadi, Miss minta sama kamu dalam mempelajari materi fungsi kuadrat, oke, fungsi kuadrat, bukalah di YouTube Miss playlist yang bernama kelas 9. Di situ ada materi mengenai fungsi kuadrat dari grafiknya, terus menentukan nilai fungsi sama menentukan persamaan dari fungsi kuadrat. Karena itu masuk ke materi pembahasan kamu juga. Oke, paham ya? Biar Miss nggak bolak-balik lagi buat videonya. Nah, sekianlah pembelajaran kita mengenai relasi dan fungsi. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung sama Miss atau boleh juga melalui kolom komentar. Terima kasih.